Ya, selamat datang di konten Uus Kamu Kita. Perkenalkan, ini Anastasia Kosasih yang sering ada di explore Instagram saya. Orangnya ada di sini. Wah, saya kaku sekali di sini ya. Saya kaku sekali di sini. Aduh, sama. Ini soalnya untuk apa namanya para kaum wibu sepertinya Anastasia Kosasih ini sebuah fantasi yang jadi real. Waduh. Ya. Iya. Waduh. Karena referensi ketika melihat dia adalah menurut para wibu adalah Tsunade. Tsunade kan yang paling menonjol dari dia kan kekuatannya kan. Kayak yang jimat di jidatnya kalau ini jadi kuat kan dia. Itu yang paling menonjol dari Tsunade. Jadi dia juga kuat orangnya. Di umur yang sudah sangat muda sekali ini, dia sudah bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Wih. Amin. Dan dinikmati oleh teman-temannya. Ya, yang mana yang manajer, yang mana kayaknya ini saling cover satu sama lain, bener? Betul, kalau kamu sedang ada kegiatan, teman yang lain nge-cover, betul? Betul sekali, itu dia. Teman-temannya, dan kita sudah tahu juga kalau kenapa Anastasia selalu bersama gengnya, karena dia sudah berada di tahap insecure terhadap karirnya ya. Takutnya terjadi sesuatu hal yang cowok inginkan saja, yang dia tidak inginkan. Apaan tuh? Wow. Apakah dia polos? Apakah dia sangat polos sekali? Enggak, karena ini adalah security yang menurut gua iya. sehat itu kan, maksudnya Iya, buat betul. ngejagain lu kan. Iya. Biar nggak itu ya. Iya. Nah, itu kan paham tuh. Sudah tahu satpamnya ada 3 di sini. Santai. Makanya kita bikin konten di rumah dan Bunda lagi nggak ada. Nggak bohong, Bunda ada di atas ya. Jadi lu udah pacaran berapa kali sebelum akhirnya berkarir? Oke, pacaran yang serius ya. Ya. Dua kali sih. 2 kali? Iya. Seumur hidup? Sebelumnya sekali, itu sekarang lagi pacaran lagi. Oh, sekarang lagi pacaran lagi. Nah, sebelumnya kan kalau nggak salah tuh karena lu ada nongol di Instagram explore gue, sempet tuh waktu awal-awal karir tuh masih pacaran sama yang lalu berarti? Masih. Itu. Terus putus gara-gara? Waduh, selingkuh sih. Di siapa? Hah? Siapa yang selingkuh? Dianya. Goblok! Waduh, Goblok! selingkuh ya. Biasalah ya. Bukan lu? Bukan. Alasannya apa? Apa karena... Alasan dia selingkuh atau apa? Alasan dia selingkuh apa? Setelah ngobrol? Gak ada alasannya. Bingung juga soalnya selingkuhnya mah banyak cewek gitu, bukan cuma satu, bukan pakai perasaan. Oh, fuckboy. Fuckboy gak sih? Fuckboy. Enggak sih, emang demen aja kayaknya, hobi kali. Oh, hiper. Waduh. Bukan gue yang ngomong. Oh, buff merah, buff biru. Waduh. Jadi hyper. Oh, iya. Baik. Satu Tasya tidak cukup, berarti ada yang salah sih. Berarti ada yang salah ya. Bocah tolol. Terus akhirnya gue kira tuh kayak kejadian Rahel Chia. Kenapa? Rahel Chia itu cowoknya jadi banyak bikin masalah, itu mantannya dia tuh kayak Insecure. karena ada insecure, karena dia bilang karirnya dia tuh di sini gitu. Oh iya, ngerti. Sedangkan cowoknya nggak bisa ngimbangin. Ya mungkin ada titik-titik dia insecure juga, cuman dia nggak mau kasih lihat. Oh, jadi ngasih lihatnya dengan cara selingkuh. Mungkin. Oh, asumsi aja itu ya. Asumsi aja sih. Nggak tahu. Terus dari semua cowok-cowok yang ada deketin lu nih, maksudnya setelah lu kan posting berani lah. Iya. Ngaco sih, berani banget gitu maksudnya. Karena menurut gua chance untuk dihujatnya lebih besar. Iya, emang. Iya kan? Kenapa lu sampai di titik kayak lu memberanikan diri untuk posting kayak gitu di sosial media lu, untuk lu gitu? Sebenarnya postingannya biasa aja sih. Maksudnya untuk baju biasa aja kayak tank top, bikini, itu kan lagi di pantai, lagi di beach club gitu. Baju ketat, itu kan sebenarnya biasa aja. Maksudnya kalau cewek-cewek lain pakai itu juga kelihatannya biasa-biasa aja kan? Nah itu dia sih, gue juga sering bilang juga kalau nggak tahu kalau
cewek tetenya kecil, itu dibilangnya ih imut banget pakai tank top, ya kan? Iya, bener. Kalau cewek tetenya gede pakai tank top, jablay lu, Iya, jadi kayak gitu. lonte lu gitu Nah, kan. betul. Itu dia. Bener. Kenapa ya? Padahal kalau cowok nih ya pakai baju ketat nggak apa-apa. Pakai baju longgar nggak apa-apa, asal jangan V-neck. Kalau V-neck, wah belok lu ya. Enggak emang enak gitu. Iya, maksudnya ada stigma-stigma kayak gitu entah di cowok atau di cewek yang kayaknya nggak bisa lepas karena ya itu dia karena kebiasaan ya orang-orang yang mungkin sebelumnya yang ngasih image itu gitu. Udah jadi stereotype gitu ya. Stereotype, betul. Dan lu sendiri sebenarnya kalau dari pilihan baju itu emang dari dulu seperti itu? Iya, sebenarnya bajunya baju semua umat gak sih? Kayak cewek-cewek juga banyak yang pakai crop top, banyak yang pakai tank top. Iya, betul. Cuman ya beda di badannya aja mungkin ya. Ya, Fitnya beda. betul, dan ini sih sebenarnya kayak kalau cewek pakai tank top dibilang murahan menurut gua salah. Karena tank topnya kadang-kadang harganya 800. Enggak, itu nggak murahan, itu mahalan. Itu kayak buat tank top doang gitu, yang Calvin Klein yang gitu-gitu kan. Iya. Iya. Dan kalau yang cowok lu sekarang persamaannya apa dari yang mantan lu terlalu biasanya kan? Maksudnya kan kayak kalau gue menyadari, gue tuh selalu punya mantan dengan kemiripan, iya. Kemiripannya sejujurnya nggak ada sih, karena yang sebelumnya, gue nggak mau ngejelek-jelekin juga sih ya. Iya, tapi kalau jelek ya nggak apa-apa. Ya kan kalau udah jelek mah ya, iya. Ya maksudnya yang sebelumnya mungkin kurang inisiatif. Oh kurang inisiatif. Oh maunya diservis. Enggak juga. Bukan. Maksudnya bukan kurang gitu. inisiatif, kayak kalau misalnya aku mau dia kayak gimana harus minta dulu. Oh. Kayak misalnya coba deh lu lebih begini lagi gitu. Oh dia nggak pernah ngomong. Nggak peka. Oh nggak peka. Ya. Oh. Kalau yang sekarang sih kayak semua hal yang mantan aku nggak lakuin dia udah lakuin. Padahal tanpa lu nggak bilang. nggak minta. Inisiatif Okay. orangnya ya, itu sih. Sama pacar beda berapa tahun sama yang sekarang? Sekarang beda 4 tahun kayaknya. Beda 4 tahun. Dan dia nggak apa-apa. Maksudnya dengan pekerjaan lu yang seperti ini dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih selama nggak bikin OnlyFans gitu. Oh iya sih, bener sih. Iya sih. Maksudnya berapa banyak umat yang nge-DM lu kayak kenapa nggak bikin OnlyFans? Iya, gitu? banyak banget sih. Wow, pasti nyampur tuh ya, yang bocah-bocah sama yang Om-om. Oh, betul. Yang kalau ngasih gift mah Ferrari gitu ya, iya betul. Tapi yang lu rasain nih setelah akhirnya lu populer terus kayak karena menurut gua lu dengan aset yang lu punya terus lu seberani itu di sosmed, menurut gue itu kan memancing orang-orang ngerasa kayak mampu untuk memiliki lu gitu. Ngerti. Sampai titik mana yang menurut lu kayak ini orang mau ngasih sesuatu ke lu tapi kayak enggak banget apa? Jadi pernah ada orang kayak sampai email aku gitu. Email. Ya, soalnya ada di bio, emailnya buat kerjaan kan. Emailnya tuh yang kayak formal gitu loh. Awalnya dibaca dong karena formal. Ternyata ujung-ujungnya jadi simpenan gitu. Dia nawarin apart sebulan segini, uang jajan sebulan segini, dapat mobil, fasilitas ini itu gitu. Maksudnya sama uang jajan juga gitu per bulan. Iya. Tapi dibikin proposal. Iya, proposal. Memang pengusaha ada aja emang, bener. Itu mungkin suruh asisten apa gimana gua nggak ngerti. Betul. Formal ya banget. ampun, sampai bikin proposal. Iya. Itu yang paling menurut lu itu yang paling aneh. Aneh banget sih. Terus ada juga orang kayak dia alibinya mau endorse. Dia kayak udah transfer aku gitu kan. Udah tuh transfer lumayan gede kan. Udah terus aku tanya produk apa ya. Dulu tuh belum pakai admin, dulu masih sendiri. Terus dia bilang gini, sebenarnya nggak mau endorse sih, mau ngajak ketemu doang makan malam. Terus kan aku bilang kan, aduh nggak bisa kak, gini di refund aja. Katanya, udah deh nggak usah di refund, buat kamu aja. Hitung-hitung modal chat. Rambut? Bukan, chat, ngobrol. Oh, aku kira emang dia kan suka ngechat lihat rambut ya? Bukan. Maksudnya buat modal ngechat gitu. Buat chattingan gitu maksudnya. Ya, buat astaga. Abis itu dia minta apa? Maksudnya kayak minta nggak ada sih. Minta pap, nggak ada. Cuman chattingan doang. Tapi abis itu nggak diladenin. Oh, nggak diladenin. Nggak diladenin lagi abis itu? Nggak. Oh, apa lagi aneh, apa lagi nih? Aduh, banyak sih yang aneh. Yang paling bikin kesel tuh kayak orang udah punya istri, udah punya pacar, tapi kayak masih gatel gitu. Kesel banget sih itu. Oke. Banyak ya. Itu pun sampai ke istri gue juga masih ada yang kayak gitu. Banyak masih ada yang ya, seperti itu. Banget. Sudah tahu lakinya mah udah tato sampai bawah apa kurang bawah tato gua gitu, kayak kadang-kadang kan
biar agak serem gitu ya gitu kok. Kayaknya berani-berani aja gitu. Kalau emang laki-laki kalau udah sange semua hal dilupakan, bener dah. Bener, gue mah nggak bohong. Bener banget sih, bener banget. Terus kayak yang menjadi pembeda kenapa lu akhirnya jadi milih cowok lu apa? Itu kan berarti kan di antara ratusan DM, ribuan DM. Terus tiba-tiba dia pertama kali kenal lewat mana? Temen lama. Oh, temen lama. Temen lama. Senior di sekolah apa gimana? Bukan sih, temen satu circle aja gitu. Oh, kayak mutuals iya. gitu. Karena lu punya trust issue di luar dari itu. Iya, dan emang nggak pernah deket sama orang dari sosmed sih. Kayak yang satu circle aja bisa bangsat, apalagi yang beda circle gitu. Wah, bagus, betul. Kadang-kadang suka seperti itu ya. Iya kan? Ada satu cewek di satu tongkrongan berantem. Iya, satu circle aja bisa selingkuh, apalagi lu dari sosmed kan. Setuju jadi, gua, iya. gitu Karena aja. ada pengalaman kayak gitu, jadinya kayak apalagi keluar dan apalagi dengan kondisi kayak dulu liat DM yang kayak gitu segala macam, jadinya kayak udahlah gua nyari yang udah pernah gua kenal aja. Iya, dan sefrekuensi juga jadi ya udah sih. Oke. Ih, serem tau. Serem. Ini teman-teman dari mana? Dari sejak kapan? Udah ada yang dari SMP, ada yang dari kuliah. Yang dari SMP siapa? Audrey? Audrey. Sherin? Sharon dari kuliah. Cindy dari SMA. Oh, SMA? Oh, jadi SMA, kuliah, SMP? Iya. Oke, dan berarti Audrey yang paling tahu rekam jejaknya? Lumayan, udah tahu semua kayaknya. Iya kan? Ya, Ini kalau dia spill, itu sih. Udah hancur sih. Enggak, dia pertama kali bandel umur berapa? Kelas berapa? Lu kan SMP bareng tuh. Apa bandelnya bareng? Pertama kali bandel. Bandel yang kayak gimana? Kayak ngerokok, mulai ngerokok, apa mulai minum? SMA sih. Berarti SMA? Barengan juga? Enggak. Oh, misah. SMP akhir lah. SMP akhir, beda tongkrongan tapi... Sama. Oh, barengan? Sama tapi aku duluan gitu. Baru ngajakin dia? Oh, racunnya di lu? Nggak ngajakin juga sih. Ntar gue di boykot maknya. Aduh, Tato bercanda ya. Waduh. Pertemanan yang masih dekat dengan ibu bagus, masih sehat. Karena lu juga base camp di rumah ya? Rumah lu base camp, apa yang menyebabkan rumah lu jadi base camp nih, anak-anak pada main ke rumah lu? Karena mungkin PW juga ya, terasnya gede, terus ya bebas gitu, mau ngapain gitu. Nah, bokap nyokap kayak lu minum gitu segala macem? Nggak apa-apa sih. Emang udah dikasih edukasi dulu sebelumnya sama orang tua? Iya, kayak mama dulu juga santai aja orangnya gitu. Oh, jadi pas yang penting minum-minumnya di rumah. Iya, enggak juga sih, terserah sih. Maksudnya udah percaya mungkin ya. Udah percaya. Masalah ngayap mah, saya lihat instastory Anda tidak pernah di rumah. Waduh. Betul. Paling kalau misalnya di rumah cuma sekedar posting-posting tipis tuh, pakai piyama gitu-gitu ya kan? Iya. Bener sih. Tapi kalau lihat dari instastory, kesibukannya, wah ini biasanya main daerah mana berarti? Selatan mah enggak ya kayaknya ya? Jarang ya? Jarang sih. Pik, terus Serpong, Selatan kadang-kadang doang sih. Oh, Selatan kadang-kadang doang. Tapi kalau misalnya lebih sering karena rumah lu juga daerah situ juga, jadi lebih dekat ke sana. Iya. Anak-anak juga ini teman-teman lu di situ juga rumahnya? Deketan. Oh, deketan juga. Ih, emang kadang-kadang kalau teman-teman kayak gini tuh emang harus lu jagain tau. Iya emang. Kalau tiap minum gue jadi satuannya sih, Kak. Lu jadi satpam? Bukannya lu ngejagain dia? Dia nggak pernah mabok. Jarang banget udah jadi satpam bayar. Gak, maksudnya dia udah jadi satpam bayarin. Wow. Nggak, maksudnya kan ya lu tau lah dia kan populer kan. Maksudnya kalau populer OTW ya. Waduh. Kalau belum populer lah. Nggak populer kan majalah soalnya. Oh iya. Iya, betul. Nggak OTW. Iya. Enggak bukan. Nggak, kalau berarti kalau kalian lagi minum-minum tuh dia nggak pernah mabok? Enggak. Dia juga nyetir. Iya. Terus Supir, satpam, semuanya. Terus dia emang kayak nggak gitu suka minum sih kayaknya. nggak begitu, maksudnya kalau minum nggak begitu banyak gitu? Apa banyak tapi nggak mabok? Enggak banyak. Emang nggak banyak? Emang nggak banyak. Oh, apa yang membuat lu tidak minum banyak? Apa karena... Karena mau jagain temen sih. Oh, karena ini lebih tolol dari lu. Tolol banget sih. Bertiga lebih tolol. Oh, makanya jadi harus dijagain. Iya, nanti kalau mabok semua kebungkus semua, nggak enak. Ya! Bahaya ya. Berempat itu kan nggak lucu gitu. Kebungkus Jangan, semua. jangan. Abangnya pulang bawa gerobak. Bang, kok udah pulang jam segini? Udah pada dibungkus semua kita. Gerobak, pulang pakai gerobak. Oh iya. Kalau menurut gua dengan umur lu yang masih muda dan
apa ya? Susah, maksudnya orang tuh menilai lu sebagai perempuan yang maksudnya masih butuh waktu buat main. Iya. Buat nongkrong, buat ngerasain apa namanya pahit manis kehidupan dan segala macamnya gitu. Dan jujur aja gue maksudnya kayak di seumuran lu aja gue tidak mendapatkan fasilitas yang mungkin sekarang lo dapetin gitu. Jadi kayak karena gue udah kenyang bandel tanpa kamera gitu. Jadinya pas kalau sekarang tuh kayak memutuskan buat yang bandel yang mana yang masih harus gue keep, yang mana yang harus gue buang gitu. Kalau lu kan berarti sekarang ibaratnya semua hal yang lu lakukan kan disorot. Bahkan gue pernah lihat beberapa akun yang posting foto lu, tapi kayaknya itu bukan punya lu akunnya. Itu banyak banget kan? Iya banyak banget. Yang kayak apa? Fake account gitu ya? Iya kayak Indohot gitu. Iya itu, iya betul ya. Ya kan lu masuk juga di situ kan? Iya. Menurut lu terganggu nggak dengan foto-foto lu yang diambil sama orang buat keuntungan dia gitu? Enggak sih, cuman kalau misalnya dia sampai kayak catfish gitu, misalnya dia pura-pura jadi gue terus kayak ngejebak orang lain ya terganggu. Oh, maksudnya kayak karena nanti aku yang kena juga. Oh iya, yang mengiyakan kerjasama seakan-akan itu lu minta transfer apa segala macam. Oh, selama nggak gitu kayaknya lu aman-aman aja. Iya, kayak di Twitter tuh banyak yang open BO, fotonya foto aku gitu. Sampai ada yang ngechat marah-marah kayak apa? Gue udah transfer. Itu lu tegur apa ada yang ngadu? Maksudnya bisa ada lu yang tahu? ngadu. Ada yang ngadu karena kan gue lihat lu tidak aktif di Twitter kan, lu lebih aktif di Instagram kan. Kalau dulu nih kan kayak gue kan akhirnya kan gue gara-gara kemarin banyak kasus pelecehan apa segala macam, akhirnya kan gue ngobrol tuh sama bini gue gitu. Karena bini gue juga kan punya aset lumayan gitu. Maksudnya kayak apakah lu merasakan hal yang serupa waktu lu masih remaja gitu? Oh pernah kayak apa? Dia jadi ingat gitu, jadi kayak pernah dipegang sama guru ngaji. Iya. Terus kayak pernah sama guru olahraga kayak ini gerakannya gini tapi tangannya tomeong gitu. Iya. Lu mengalami itu juga? Pernah sih, pas lagi ke dokter. Ke dokter? Pas kecil? Maksudnya pas? Aduh SMP atau kapan gitu. Iya, jadi dokternya tuh, tapi kan masih kecil, maksudnya masih goblok gitu ya, kagak tahu nih. Dia megang tete, kayak dipegang diremes gitu. Nah, gue kira tuh kayak prosedur pengecekan kali ya. Iya. Terus gue mikir pas udah ada kayak emang nyokap nggak ada di situ? Nyokap nggak ikut? Di luar, dia nunggu di ruang tunggu gitu. Oh, jadi lu masuk sendiri? Berdua doang. Terus dia kayak awalnya stetoskop kan, biasa tuh stetoskop. Kan stetoskop juga ke tete ya? Iya. Terus abis itu dia pencet tetenya gini, tek gituing gitu. Terus lu nggak nanya karena lu nganggap itu kayak prosedur. Awalnya kaget cuman kayak aduh kan gue masih bocah SMP, ntar dikira sotoy, ntar dia bisa. Terus kan di ruangan itu cuma berdua kan, maksudnya nggak ada bukti gitu. Takut ntar orang-orang ngira. Oh, biasanya kan ada suster standby kan? Nggak ada. Itu nggak ada. Doang, iya. Terus langsung. Terus lu bilang ke nyokap nggak? Apa nggak? Enggak. Apa yang membuat lu tidak ngomong ke nyokap? Karena takut itu sih, takut kayak dikira bohong. Apa bukan nyokap sih nggak mungkin ngira bohong ya, takutnya kayak mungkin itu prosedur atau apa, kan dulu kayak masih polos gitu kan. Jadi iya kayak, sih, maksudnya gue juga nanya ke bunda kenapa lu waktu itu diem aja. Ya kaget juga ya, kayak terus kayak nggak nyangka aja kayak apa ya, pas dirasa-rasa kayak iya maksudnya kayak kalau dia beneran pengen ngajarin Tiger Sprong yang roll depan gitu kan Tiger Sprong tuh udah sebutannya kan roll depan apa segala macam, kayaknya nggak megang tete dah gitu. Iya, tapi kita nyadarnya pas udahan itunya kayak iya, pas udah kayaknya kalau dipikir-pikir gitu. Iya betul. Biasanya kalau si bunda tuh ngehnya pas dia kayak mulai pacaran bandel terus kayak oh si anjing berarti dulu gitu. Harusnya seenak ini. Tapi dulu cuma digituin doang kayak kurang. Bukan kurang maksudnya. Kenapa kurang? Orangnya emang kurang ajar aja. Iya betul, ya maksudnya kayak oh jadi ternyata emang buat beberapa perempuan, maksudnya gue juga baca datanya kayak hampir semua perempuan tuh yang seksi atau tidak gitu, maksudnya ketika remaja gitu pasti ngalamin namanya bener. pelecehan kecil kayak gitu, yang mungkin baru ngehnya adalah ketika memang tubuh kita disentuh sama orang yang kita terima gitu. Jadi kayak oh anjing berarti selama ini yang baru nyadar. Iya, lu nyadarnya pas itu juga kayak seharusnya seperti ini prosesnya, ya kan? Iya. Aduh iya sih. Enggak, maksudnya nyadarnya kayak pas udah pulang terus kayak cerita ke teman-teman terus kayak itu pelecehan bego gitu-gitu terus kayak iya kali ya. Gitu. Terus kayak pas
Terus kayak kalau mau ditindaklanjuti kayak udah telat juga. Jadi nggak usah ke rumah sakit sana lagi aja sih. Oh, dan yaudah jadi kayak proses hidup aja gitu ya. Kayak udah. Tapi sempet trauma nggak sih kayak gitu? Trauma tuh lebih kayak bukan trauma yang gimana-gimana, tapi lebih ke jadi insecure gitu sih, sejujurnya. Dan berarti insecure-nya dalam arti kayak jangan-jangan tiap cowok yang ke gua cuma pengen ini gua doang. Iya, pernah di fase itu. Terus kayak insecure aja, kayak gimana ya, insecure gitu. Berapa kali anjing udah jadi loh bonekanya, bangsat. Emang teman bangsat ya. Tadi katanya dia mau main sama anaknya kakak. Oh, sama Cio. Tadi Cio masih bangun sih, cuman udah disuruh bobo. Soalnya tadi nggak tidur siang, takutnya ngayap. Oh, tadi mau ketemu Cio. Oh. Bawa balon. Oh, makanya bawa balon. Ya Allah, makasih ya teman-teman. Aduh kalian, teman-teman yang sangat baik. Jadi gak jelas sih tapi. Oke, jadi gue mau nanya sama kalian, berapa kali Tasya curhat sama lu bertiga nih, maksudnya dalam fase dia remaja yang dia kayaknya nggak pede dengan asetnya dia gitu. Kayak kenapa ya cowok tuh ke gue tuh cuma pengen badan gue doang apa gitu-gitu, berapa kali? Nggak terlalu sering sih. Kehitung. Nggak ngitung karena kayak jarang. Iya, jarang. Sering keep sendiri sih. Oh, nge-keep sendiri. Oh, karena mereka datang cuma buat have fun aja, maksudnya nenangin. Enggak juga. Oh, enggak itu ya? Enggak. Karena kalau aku curhat ke orang lain tuh aku kayak suka mikirin kayak tiap orang punya masalah sih kayaknya. Jadi takutnya nanti kalau aku curhat ke dia punya masalah juga padahal gitu. Oh, jadi mending keep. Oh, jadi kayak daripada antar lu mah mending sama temen lu. Enggak mereka nggak kayak gitu sih. Cuman kayak nggak mau ngebebanin orang lain aja. Oh, ngerti. Oh, maksudnya kayak lu tahu mereka juga punya masalah masing-masing. Jadi kalau misalnya lu cerita, takutnya mereka jadi nge-hold masalah mereka juga cuma buat nyelesain masalah lu. Iya, betul. Saya juga berada di fase itu saat kuliah. Gitu. Iya, nggak enak sih emang, cuman kayak akhirnya ketika kita sudah nyampe di titik meledak dan akhirnya kita jadi nggak ketemu sama mereka bertanya-tanya. Iya, kayak lu kemana kemarin gitu? Iya kemarin gue gini, kenapa lu nggak cerita? Nah setelah itu mungkin gue lebih terbuka buat cerita sama teman-teman. Itu pun terjadi seperti itu. Pas udah titik meledak baru cerita ke mereka. Iya, atau enggak kalau mereka nanya sih. Jadilah hari itu tidak have fun. Jadi cuma pok tuh semalaman enggak kan? Sih, enggak maksudnya enggak sampai yang nangis gitu. Kalau nangis ya sendiri sih. Oh, nangis sendiri? Sendiri sih. Enggak pernah depan orang. Wah. Mabok bayarin. Jagain teman. Nyetirin. Terus kalau dia sedih di keep sendiri. Waduh. Enggak mutualisme ya? Iya, abis itu setelah semua 4 hal ini yang menurut gua oke ya di tongkrongan, terus satu hal adalah lu punya cowok yang tidak appreciate itu sih menurut gua. Ya menurut gua dia bebannya agak lumayan sih, karena dia harus ya wajar kalau lu minta cowok lu untuk mengerti kayak inisiatif apa segala macam, karena lu kayaknya banyak nge-keep sendiri, banyak kayak hal yang lu pikirin buat teman-teman lu, waktu buat teman-teman lu, buat senang-senang sama teman-teman lu dan segala macam. Jadi kayak setelah gua ketemu sama lu, please dong dimanjain guenya, ya kan? Iya, terus kayak inisiatif itu sebenarnya inisiatif yang hal-hal dasar aja sih. Kayak misalnya aku lagi ribet bawa barang gitu ya. Misalnya kanan kiri bawa barang terus pakai rok misalnya. Kan jongkok-jongkok misalnya, maksudnya bantuin kayak seenggaknya lu ambilin barang yang jatuh gitu. Dia nggak pegang apa-apa, cuma main HP ke mobil gitu. Seenggak peka itu. Wah. Jadi kayak aku nuntut dia buat kayak coba dong lu lebih peka kalau misalnya gue lagi kesusahan. Bantuin. Itu mantan sebelumnya ya, tapi kalau yang ini enggak sih. Oh, yang ini enggak. Yang ini kan kalau nggak salah yang sekarang itu kayak ada barang jatuh, dia ngambil barangnya sambil lihat dalam rok gitu. Enggak gitu. Oh, enggak gitu ya? Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Ternyata dia lebih mesum. Itu mesum namanya ya. Iya, itu lebih mesum. Enggak. Gua salutnya adalah dengan hal yang sudah lu dapat sekarang, lu mau jujur lu punya pasangan sih. Dan maksudnya gua orang yang terjun lebih awal, terus gue ngelihat ada beberapa orang yang nggak mau ngasih tahu pasangannya cuma karena the sake of karir gitu. Oh iya, enggak sih. Enggak. Jadi ada yang udah punya anak, udah punya istri, tapi karena dia ganteng, terus kayak biar nggak kekurangan fans gitu ya. Nah itu, lu nggak takut? Enggak, karena gue belum tentu sama fans gue juga. Nggak anjing, bagus juga. Bagus. Jadi kayak kalau misalnya gue punya pacar juga apa efeknya ke lu? Iya sih, betul. Karena gue nggak mungkin sama lu juga. Keren, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Tasya nih, bagus banget ini.
Ya karena emang gue juga bilang kayak gitu kayak dengan banyak fans yang berharap sama lu dan segala macam emang salah satu dari mereka bakal jadi pasangan lu gitu. Kalau untuk sekarang gue mikirnya nggak mungkin sih karena ya balik lagi circle lu juga sempit kan. Temen gue juga nggak banyak, jadi kayak ya dan gue juga orangnya nggak gue menutup diri, maksudnya kayak gue nggak mau sama yang kayak stranger gitu. Kenalin ini enggak, gue kayak lebih prefer ke orang yang gue udah kenal gitu loh. Nah, lu kenapa pas gue kontak, lu mau datang ke sini? Karena jujur ya, ini jujur. Gue nggak pernah diundang ke podcast yang ngobrol nyantai kayak gini. Jadi kayak pengen lah gue ngobrol nyantai sekali-kali. Biasa tuh pertanyaannya tuh sama-sama mulu. Diisep atau dijilat gitu-gitu. Jadi gue kayak anjing, udahlah. Sampai gue hafal tau gak. Jadi kayak udahlah. Tapi kalau dari lu sendiri nih, kalau ngelihat dari sosok cowok, yang lu lihat tuh apa sih? Maksudnya kayak yang lebih spesifik gitu. Kalau physically udah otomatis lu punya kriteria lu lah, ya kan? Yang spesifik yang menurut lu kayak penting banget apa? Jujur sih. Jujur hal pertama sih. Karena kalau misalnya dia bohong terus, ya bakal ngerambat ke semuanya gak sih? 2 mantan lu bohong ketahuan? Kalau yang mantan yang selingkuh kan emang bohong, pasti kan dia aja selingkuh, masa bohong nggak diembat juga gitu. Jadi pacaran baru 2 kali, terus ini berarti pacar ketiga berarti? Ini pacar kedua. Fuck. Sebelumnya tuh kayak cuma deket-deket doang. Tapi yang sebelumnya tuh 5 tahun pacarannya. Wow. Udah lama banget, lumayan. Pertanyaan standar, set. Udah ngapain aja tuh? Wah. Udah, nggak usah dijawab. Tadi buat ini aja biar kayak gue pertanyaan standar interview. Karena sebenarnya itu bukan interview, ngobrol aja. Kalau di sini mah, jadi kadang-kadang durasi panjang ya karena emang di situ gitu. Karena kita emang nggak interview pengen ngurek-ngurek apa segala macam. Karena nggak adil buat lo ketika ntar viral. Terus guanya dapat keuntungan, lu nya malah dapat masalah. Gue nggak pengen kayak gitu. Jadi kayak emang sama-sama aja. Jadi kadang-kadang gua cerita, lu cerita dengan hal yang sama gitu. Karena balik lagi tadi ke yang pelecehan dan segala macam, emang gue pun merasakan. Maksudnya untuk ukuran gue gitu yang menurut gue, gue dibilang ganteng juga kagak gitu. Tapi masih kena juga. Mungkin pelecehan gimana emang? Ya kayak titik gue diemak-emak. Sumpah? Iya, digini-gini gitu. Astaga. Berani ya? Sama senior gitu kayak. Ya intinya gue dalam hati gue tuh gue ngerasanya gini tahu kayak anjing ya, ini kan gue bisa sampai titik ini, bisa berada di karir gue berada di TV nasional ini dengan karya ya. Iya. Bukan dengan kayak sensasi. Gue kenal sama orang dalam. Iya. Atau casting, Ngerti. gue casting gue jual badan gue apa gimana. Gue nggak ke situ. Tapi yang ngebuat gue waktu itu jadi bengong adalah anjing gue berada di titik ini tuh lewat karya gitu. Karena gue stand up gitu. Tapi gue masih mendapatkan hal yang serupa gitu. Dan gue udah mulai kayak harusnya gue nggak kena beginian. Tapi akhirnya gue bilang ke diri gue kayak ya proses hidup gitu. Iya sih, tapi sedih sih, maksudnya kalau orang yang udah pernah dilecehin gitu sedih banget sih. Kan kita nggak mau dilecehin juga kayak cuman karena misalnya gue seksi atau bajunya terbuka gitu, itu bukan berarti gue mau malu gitu. Kayak Kenapa ya? Kenapa orang pede banget gitu kayak bentang-bentang baju seksi, orang-orang kira kayak pasti dia mau nih kalau sama gue. Iya. Belum tentu gitu. Mungkin karena ada beberapa yang pakai baju seksi juga yang ternyata memang ada sampingannya. Jadinya disangkanya stereotype apa ya? Stereotipnya adalah ketika lo berani menunjukkan itu berarti berarti bisa gitu. Iya, lo nantangin gue kayak lu berani bayar gue berapa gitu. Bener-bener. Ini lifestyle gue segini. Lu bisa afford nggak gitu. Tapi apa yang lu tunjukin sebenarnya sejauh ini kan gue juga sebenarnya gue liat lu tuh di Instagram gue udah lama. Karena kan gue suka cewek-cewek yang seksi-seksi yang Filipin. Oh iya. Ya suka ada di itu kan gue suka love-lovein tuh. Otomatis yang serupa masuk di explore gue. Muncullah lu. Makanya gue bisa tahu kalau dulu pernah pacaran sama mantan lu itu yang lama itu, makanya gue tahu dari situ. Gue bilang ini siapa nih? Abis itu lu pernah di MLI juga kan? Iya, pernah di MLI. Sama MLI juga kayak gitu. Jadi kayak
gue ketemu lu ini kayak gue pengen lihat selama gue terakhir lihat lu pertama kali di sosmed setahun 2 tahun yang lalu sebelum pandemi apa aja yang berubah gitu. Dari awal lu terkenal apa yang berubah drastis banget dan lu ngerasain kayak menurut orang ini tuh blessing harusnya. Ini tuh kayak rezeki. Tapi gue ngerasa kayak enggak, gue nggak bahagia di sini gitu. Apa? Mungkin gak jadi diri sendiri kali ya. Lu udah dengan dan lu yang seperti biasanya. Kalau sekarang jadi diri sendiri. Oh, waktu awal. Waktu awal kayak gimana ya? Ya kita nggak munafik lah ya. Kalau endorse gitu misalnya. Kayak sebenarnya kayak sebenarnya gue nggak nyaman kayak gini. Tapi kayak ya udahlah, coba jalanin dulu gitu. Itu berapa bulan, berapa tahun tuh? Lu kayak berada di fase kayak lu nggak jadi diri lu sendiri tuh? Setahunan kali ya. Gue inget banget tuh endorsean awal-awal lu tuh ya, ngasih makan anjing tapi lewat handphone. Bardi. Nah, itu, iya kan? Itu awal-awal banget kan itu Iya, kan? itu sampai sekarang masih sih. Masih itu. Iya, itu yang gue. Terus gue bilang kayak, gue tahu banget kalau semuanya tuh di-handle sendiri karena gue tahu itu dari kamera handphone. Iya. Terus transisinya tuh kayak dieditnya kurang banget ya, kurang. Dia yang edit. Oh, dia yang edit. Si Cindy yang edit. Iya. Itu KineMaster ya? InShot di HP. Oh, InShot. Oh, pakai InShot. Iya, makanya gue bilang kayak ini transisinya simple. Maksud gue kayak ya nih gue rasa nih orang nggak punya kru. Maksudnya belum nggak punya orang yang handle dia apa segala macam. Kelihatan gitu. Dan sekarang lebih niat kan. Kalau sekarang kayak foto apa segala macam lebih niat. Ada prosesnya sih. Dan akhirnya yang membuat lu jadi kayak tai lah gue kayak gini-gini terus lu kayak anjing lah ini, tai mau kemana sih arahnya gitu? Apa yang membuat lu jadi kayak, udah gue jadi diri sendiri aja gitu? Mungkin setahun belakangan ini kali ya, kayak mikir kayak, udahlah anjir kayak mau senutupin apapun juga pasti orang-orang bakal tahu kayak kan gue bakal kerja di sini gitu loh. Jadi kayak udahlah, mungkin kayak emang harus jadi diri sendiri aja. Kalau orang nggak suka ya udah gitu. Maksudnya kayak gue kira kan kayak misalkan kayak gue tiba-tiba gue diboikot, berarti kayak hasil dari gue jadi diri sendiri adalah gue diboikot gitu. Nah, maksudnya kan kayak dari situ kan udah gue jadi diri sendiri aja seterusnya gitu. Oh, enggak sih. Gara-gara mikir aja kayak udahlah. Karena lo overthinking juga orangnya, tiap kali ada apa di-keep sendiri ya. Jadi dipikirin sendiri gitu-gitu. Iya. Dari teman-teman lu pernah ada yang ini nggak kayak ini? Oke, kalau mereka mah aman ya. Maksudnya di luar sana yang maksudnya ketemu sama lu mungkin teman sekolah lu gitu yang kayak tiba-tiba nge-DM lu ya, gitu. Aduh, banyak banget. Ih, sombong banget. Banyak banget. Apalagi kakak kelas tuh ya. Yang dulu ngebully gitu kan. Sekarang, hai Tasya, boleh minta bantuin pos ini gak? Tai lah. Dulu aja lu ngusin gua. Lu balas gak tapi? Sekali gue balas terus kayak yang lainnya kan sekali gue balas mungkin dia mikir kayak dia mau nih. Enggak gue balas lagi sih yang next. Oh, nextnya lu nggak balas lagi. Oh, pertama lu iyain ada. Pertama iyain terus kayak karena kayak, menurut lu kasian lah ya udahlah. Terus kayak nextnya nggak usah lah anjing. Karena gue yakin sampai sekarang juga masih diomongin jadi kayak buat apa? Betul, bener. Jadi apa ya? Jadi kayak mungkin gara-gara ya mungkin kan kalau lu sama teman-teman lu satu grup, mereka juga satu grup. Jadi kayak Tasya nggak mau lagi nih, sombong banget ya gitu satu grup tapi. Iya pasti dikata-katain. Iya ada stiker bapak-bapak yang kelihatan titiknya gitu ya gitu, oper-operan stiker. Nggak mungkin ya kalau cewek nggak ada gitu ya. Kalau screenshot foto gua di zoom, dicoret-coret atau tulis apa, pastilah. Emang dulu zaman dulu lu kecil tuh bullying yang terjadi sama lu tuh apa? Karena maksudnya bini gua tuh dulu waktu SMA dibilangnya toge. Oh iya sama sih. Toge juga. Dulu ada adik kelas ya. Dia neriakin gue kayak dulu kan sekolah aku kan kayak tingkatan gitu kan. Dia teriak dari lantai 3 ke lantai 2. Aku lagi jalan habis dari kantin dia teriak toge gitu-gitu. Terus mungkin dia kira aku diemin kali ya. Pulang sekolah aku samperin. Terus gue maksud ngomongin apa? Gemeteran. Gemeteran jadi cuma ngomong berani dari jarak jauh doang. Oh iya. Ya emang itu dia maksudnya kayak orang itu cuma bisa menilai kayak cewek-cewek yang kayak Tasya, maksudnya yang punya aset yang tidak dimiliki oleh perempuan lain gitu. Dan istri gue juga termasuk sama seperti itu. Dan gue bilang sama bini gue, lu mau jadi model bikini, lu mau jadi model swimsuit yang kebuka gitu, gue nggak masalah karena tidak semua perempuan mendapatkan tubuh yang seperti kamu dapatkan. Kayak gitu, jadi kayak
lu nggak mungkin bisa mencocokkan BH yang lu pakai kalau tidak ada model yang ada di depan Benar. La Senza gitu. Benar. Jadi kayak karena dia punya potensi itu, terus akhirnya dia berani buat ke situ, jadinya ada orang yang pas mau bagus juga ya kalau gue yang pakai gitu. Benar. Padahal ya lunya dihujat orang. Mungkin dari keluarga lu tidak ada yang ada yang tidak setuju dengan pilihan-pilihan lu. Ada yang nggak setuju nggak dari keluarga lu yang dulu pasti diomongin sih. Diomongin kayak, "Ih, ini seksi banget." Bla. Makin kesini makin diem sih. Karena ya lu pernah omongin apa? Karena ya dia tahu kayak sekarang semua bayar sendiri. Bisa beli ini, bisa beli itu. Terus kayak bokap nyokap juga dapet. Iya, jadi kayak udah. Terus kayak mereka juga tahu aku orangnya kayak gimana. Oke. Maksudnya nggak sampai open BO, simpenan gitu enggak. Iya, terus kan tahu juga udah punya pacar gimana gitu ya. Ya akhirnya ya udah nggak apa-apa asal jangan jual diri. Ya tapi jual diri maksudnya gue nggak bilang jual diri salah ya terserah lu, hidup lu. Maksudnya kalau jual diri juga sebenarnya ya gue itu juga ya terserah. Gue stand up juga jual diri dong. Iya. Kan gue jual jasa. Ibaratnya yang lain mah di ewe, gue mah ngebuat orang ketawa. Kan sebenarnya konsep jual diri menurut gue ya banyak gitu. Jadi kalau menurut gue itu tidak menyangkut ke biologis, yang nggak apa-apa sih kalau gue. Tapi kalau itu menyangkut ke biologis, yang gue takut itu sebenarnya ke mentalnya sih. Iya benar. Karena kita pasti tahu lah orang-orang yang jual diri dalam biologis ya, itu kan pasti dia punya anxiety sendiri gak sih? Betul. Dia mikirin lah pasti. Maksudnya dia nggak mungkin milih sepenuhnya mau milih kayak gitu. Betul, pasti ada kayak alasan yang kuat lah pasti. Jadi ya nggak bisa ngejudge juga sih. Kayak misalkan ada teman lu ada yang cakep gitu, maksudnya teman-teman SMA lu gitu, terus tiba-tiba ketemu lagi, tiba-tiba dia udah open BO gitu kayak. Ya mungkin gitu. Lu emang enak bisa ngomong kayak, ya gue mah udah kerja gini-gini, mending lah walaupun gaji gue cuma 2 juta sebulan daripada gue open BO. Ya mungkin. Karena pengalaman ya dari ceritanya bini gue, dulu itu dia kerja apapun pasti dilecehin. Iya bener sih. Kerja apapun, kalau lu punya body yang bagus buat perempuan, itu pasti bakal dilecehin. Kayak misalkan, lu baru masuk ke kantor, udah jadi sekretaris. Ya kan, padahal mah bosnya suka sama lu nggak ngapa-ngapain sama bos lu, tapi digosipin sama orang kantor. Main sama bos. Nah, itu dia Bener. kan. Akhirnya karena dia mencoba buat menjelaskan, kalau gua nggak gini, mereka tai lah lu bullshit, lu banyak bohongnya, bla 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 bla. Akhirnya dilakuin sama dia. Jadi yang salah si cewek ini atau lingkungannya yang memaksa dia akhirnya, ya udahlah daripada gue diomongin doang. Sekalian aja, gue jadiin beneran. Toh gue juga dapat duit lebih. Bener. Ya kan? Itu maksudnya gue kadang-kadang suka berpikir, karena ya lumayan lah umur gue 31 lah, gue udah ketemu banyak hal dan ada yang begitu. Gara-gara dituduh terus. Disuzonin terus. Akhirnya dia, ya udahlah anjing lah gitu. Bodoh anjing gitu. Bener sih, iya. bener. Terus jadinya dia kayak jadi sengak di kantor. Jadi kayak ya elah, lu punya tas itu aja dapat dari bos lu gitu. Nggak usah bangga lu modal lendir doang gitu. Yang penting gue punya. Yang penting lu bosnya belum tentu mau sama lu. Iya, nah itu maksudnya akhirnya dia ngejawab akhirnya gitu. Jadi kayak apakah sebenarnya cewek-cewek cantik ini tidak berhak untuk punya hidup normal? Dan menurut gua kan ada buku yang bilang kalau cantik itu luka, dan itu semua terbukti dari semua bintang tamu gue yang datang ke sini. Ada Danila, Erika, terus siapa lagi yang cewek-cewek itu, Anya, semuanya itu tidak pernah mendapatkan hal normal yang mungkin perempuan lain dapatkan gitu. Karena di sisi lain lu dapat kemudahan, tapi di sisi lain dapat kesusahan juga. Iya. Kayak pernah gak sih mikir misalnya ada orang cakep gitu ya, terus dia kayak punya karya nih, misalnya dia jago nyanyi, tapi orang-orang tuh nggak apresiasi karya dia. Musiknya. Iya, selalu bilang kayak, ya itu karena lu cakep, menang cakep doang. Iya, betul itu. Tapi emang kalau emang ternyata mukanya cakep dan suaranya kurang, emang. Ya emang benar. Tapi ada juga kan yang kayak udah cakep, karyanya bagus, multi talent gitu ya, misalnya orang nggak bisa terima, kayak orang-orang tetap aja itunya ke. Danila tuh salah satu yang cerita soal insekuritas itu. Jadi orang tuh cuma datang ke dia tuh cuma buat lihat dia manggung, bukan dengar lagunya. Iya, padahal lagunya juga enak. Iya, itu maksudnya kayak sebagai pekarya dia tidak pernah merasa mungkin dia menarik atau segala macam, tiba-tiba dia bikin lagu yang dia mau, terus dia akhirnya manggung, terus akhirnya orang-orang pada suka sama dia.
stage act-nya dia karena dibilang cantik gitu segala macam. Terus ada kayak kenapa ya bang ya gitu kayak gue tuh nggak bisa terima. Tapi akhirnya sekarang kesini mah ya udah aja. Iya kayak ya udahlah. Kalau lu dulu mikirnya masa depan lu bakal apa sih? Lu kan nggak tahu nih kalau lu bakal tiba-tiba viral, tiba-tiba lu terkenal, tiba-tiba orang banyak follow lu segala macam. Cita-cita lu sebelum semua itu terjadi apa sih? Kan papa punya toko ya. Jadi kayak yang namanya orang Cina ya. Ya paling kayak betul. Jadi... Emang lu nggak ada kakak cowok atau ada cowok? Ada cowok ada. Ada cowok ada. Cuman maksudnya lu udah ya udahlah ke situ aja iya, gitu. kayak ya udahlah kan bisa minta diajarin gitu loh sebenarnya. Kuliah cuma buat title doang. Ya mikirnya paling ya udah bikin bisnis, mau jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha. Iya, terus kayak ngikutin jejak bokap. Kalau nyokap berarti ibu rumah tangga. Iya. Oke. Terus kayak karena makin kesini makin itu, ya tetap sih mau jadi pengusaha juga sih. Cuman seenggaknya ada modal sendiri, nggak usah dimodalin. Bokap usaha apa? Toko apa? Punya toko kayak kaca, aluminium, kayak peralatan bangunan gitu. Koko yang ambilin ini baut ini gitu. Iya, tahu saya. Tahu. Saya tahu di Sudut banyak begitu. Ya, koko yang jual kaca. Iya, kongko gitu. Iya, tahu. Iya. Oh, jadi bokap lu usaha di situ. Dan maksudnya sebelum ini semua terjadi lu pengen nerusin aja. Karena apakah ada mandat dari bokap gitu kayak? Iya, ya maksudnya bokap juga kayak udah beliin ruko gitu buat nanti aset. Gitu. Terus ya udah mikir kayak ya udahlah gue lanjutin aja lah, nggak harus buka hal yang sama juga tapi kan seenggaknya udah dimodalin gitu. Oh iya tapi intinya mau buka usaha lagi gitu. Jadi kayak lu sepede apa dengan karir lu di sini? Maksudnya kayak apakah lu bakal mikir ini kayak lifetime gue bakal ada di sini atau kayak enggak lah gue paling laku berapa tahun ke depan lagi terus kayak gue mau prepare apa gitu? Pede sih, pede aja ya. Maksudnya aku juga bukan orang yang boros. Jadi kayak udah punya cukup banyak tabungan lah dari hasil kerja ini dan nggak di foya-foya, maksudnya ya dikumpulin dan... Oh lu tidak foya-foya ya? Maksudnya nggak foya-foya. Maksudnya foya-foya nggak gini-gini. Foya-foya yang lu lakukan menurut lu masih wajar? Iya. Maksudnya kayak buat senang-senang sama teman-teman apa segala maksudnya macam. Udah dibajetin lah. Oke. Udah ada yang buat tabungan gitu-gitu udah ada. Oh lu udah dibajetin? Kalau senang-senang tuh dibajetin? Udah dibajetin. Anjing. Jadi lu bukan yang kayak jadi kayak duit hari ini udah gua habisin. Enggak. Oh, jadi gitu? kayak kalau aku keluar segini harus dapat lebih gitu. Iya. Oke juga sih. Ini yang ngajarin ini siapa? Apa dia mikir gini sendiri apa emang ada yang mikir sendiri? Lu enggak ya? diajarin. Oh, lu malah diajarin. Oh, biasanya apa sih yang lu bagi ke mereka ketika lu dapat apa sesuatu hal gitu? Ya kasih tau aja. Ya begitu ya gimana? Ya gitu doang sih. Gue kira biasanya tuh kalau ada satu yang terkenal di satu geng gitu ya, sisanya tuh yang kayak sok ngajarin. Oh enggak sih, mereka enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Wah, kamu sehat sekali pertemanan dengan mereka. Iya emang pertemanannya sehat sih dan bersyukur sih. Biasanya suka ada gitu tuh, misalkan kayak gue terkenal terus ada satu teman yang nggak terkenal terus kayak dia bilang, lu tuh mendingan gini tau, enggak. Lu mendingan gitu. Oh ini enggak ya? Mereka benar-benar suportif sih. Anjay. Anjing. Enggak serius. Support mage lah lu ya, bertiga mage. Lu kan kuliah juga, masih lanjut? Enggak, udah enggak. Karena kalau lanjut, dia gini kak, ada alasan kuat nih. Tapi disuruh bokap tetap lanjut sih. Oh iya. Nah, jadi gini ada alasan kuat. Kalau misalnya kuliah, terus sambil kerja nih, daripada dua-duanya diembat, nanti malah nggak jadi dua-duanya. Betul. Mending pilih satu aja. Oh, oke. Tapi orang tua juga sudah setuju soal pilihan itu? Tadinya nggak setuju. Cuman kayak aku yakinin gitu-gitu. Terus kayak aku mikir kayak, kan gue kuliah juga bukan buat jadi dokter. Bukan jadi psikolog. Itu jurusannya apa kuliah? Bisnis. Oh, jadi kayak gue mikir kan dari bokap aja ya. Kan kuliah juga cuma buat ngejar title. Jadi ya mending gue kerja aja, nanti kalau misalnya mau kuliah lagi ya udah kuliah lagi. Tinggal transkrip nilai lah ya. Iya bener sih. Tapi emang bener karena dulu juga pilihannya itu. Jadi kayak dulu tuh waktu gue tahun terakhir lah, gue disebutnya angkatan cuci gudang. Oh iya. Iya, karena udah 7 tahun terakhir tuh negeri kan, gue di Unpad. Terus kayak terakhir gue skripsi itu gue ninggalin kerjaan yang mungkin nilainya sampai saat itu ya 2015 itu 50 juta. Maksudnya kan lumayan kan, maksudnya kayak beberapa off air, MC, stand up apa segala macam itu gue tinggalin cuma buat kayak
ya nyokap bokap gue milih gue untuk lulus gitu. Maksudnya kayak karir segala macem, mama terserah gitu nantinya mau kemana. Cuman mama pengen anak mama di wisuda gitu doang kalau nyokap gue gitu. Jadi kayak ini ada dua pilihan yang berbeda buat teman-teman. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, cuman ada konsekuensinya. Ya semuanya gitu ada aja. konsekuensinya masing-masing dan ya kalau misalnya lu udah pilih ya tekunin. Ya. Jangan setengah-setengah. Makanya lu total di sini. Iya, karena udah milih itu masa mau setengah-setengah sih? Enggak, lu live Nimo sampai jam 4 pagi tau. Iya sih. Ya maksudnya ya udahlah. Ya maksudnya itu kan total, maksudnya lu bisa buat perempuan apalagi ya gitu kayak ntar takut jerawatan, takut. Oh iya. gitu, Ya maksudnya semua ada pengorbanannya lah. Ada konsekuensi yang akhirnya bisa lu terima. Iya, Jadi kayak lu agak jerawatan. Iya. Yang gue lihat sering pakai odol-odol. Oh iya. Ya kan? Iya. Oh itu hasil Gara-gara dari begadang. kerja keras. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Betul, karena banyak orang yang kadang-kadang cuma lihat enaknya doang. Bener. Jadi kayak orang suka bilang kayak, ih dia mah enak, gampang kerjanya. Nah. Menurut gue nggak ada kerjaan yang gampang sih. Nah, yang menurut lu sulit dari apa yang lu kerjakan sekarang apa? Maksudnya semua orang pasti ada keluh kesah sendiri lah. Jadi jangan kayak mentang-mentang, dia mah YouTuber enak cuma bikin video gitu. Pasti kan banyak kan orang yang ngomong betul. Gitu. Tapi kan ada keluh kesahnya sendiri lah. Setuju. Jangan mentang-mentang menurut lu dia enak, terus dia nggak boleh curhat gitu. Itu sih. Oh iya sih, suka ada yang gitu. Suka ada yang gitu, kayak, lu mah enak, bersyukur lah gitu-gitu. Kayak misalkan, taruhlah orang mandang gue sebagai orang yang punya uang gitu, terus gue masih kayak suka ngeluh soal hidup kayak, aduh gimana ya ntar anak gue gini segala macam. Ya lah, lu punya duit, lu mau sekolah anak lu di mana aja bisa. Maksud lu bukan itunya, tapi lebih kayak enggak, maksud gue adalah karena gue populer ini makanya gue jadi bingung nih ngedidik anak bakal seperti apa gitu. Kayak semua orang punya pergumulannya masing-masing lah. Iya. Yang mau yang kaya kek, mau yang kere, mau yang ini, mau yang itu pasti ada. Kalau lu jadi pengusaha, belang lu nggak kelihatan orang. Lu masih bisa kelihatan baik ketika ngambil rapot anak. Bener. Iya kan? Bener. Iya, maksudnya kayak ketika bapaknya pengusaha, dia mau main cewek kemana, dia punya simpenan di mana gitu. Gurunya nggak tahu. Iya lah, nggak tahu lah. Nggak tahu. Kesorot. Iya. Tapi kalau giliran kita nih duit nggak seberapa sama pengusaha. Jauh lah gitu. Iyalah jauh. Kita datang dihakimi. Bapaknya pemabuk nih gitu. Pasti. Maksud gua kayak hal-hal kayak gitu kan sebenarnya yang kadang-kadang gue suka tanya balik gitu ketika lu nanya ke gua, Bang enak gak jadi terkenal? Gue bilang lu enak gak jadi orang biasa. Ketika lu punya uang, lu punya chance buat punya uang lebih dari gua. Yang jadi Raffi Ahmad cuma satu. Bener. Yang sekaya itu cuma satu. Sisanya mah ya struggling gitu. Maksud gua bukan karena kita sudah terkenal semuanya jadi enak ya, tidak. Cuman untuk kita jadi kenal sama orang lebih gampang. Misalkan kayak ada orang yang nge-follow lu udah lama. Kayak gua lah salah satunya. Terus tiba-tiba kita bisa ngobrol di sini gitu. Terus tiba-tiba di luar sana ada orang yang punya bisnis apa ketemu lu, Tasya, gue udah follow lu dari lama tahu gitu, gue punya produk ini segala macam jadi kerjasama. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Cuma kalau pengusaha mah, Anda mau ke hotel check in dimanapun tidak ada CCTV yang merekam dan masuk lambetura, yuk. Anda mau belikan apa ke simpenan tidak ada yang bakal menyorot. Anda mau bikin gugatan cerai terhadap istri. Tidak karena masuk lambetura, ya? Tidak bakal. Maksudnya kayak ketika lu jadi orang biasa, lu punya chance buat ke situ gitu. Dan mungkin gua ngajak lu sebenarnya gini sih, untuk membantu para perempuan-perempuan yang punya kekurangan, entah dia obesitas atau dia punya kayak terlalu kurus apa segala macam gitu. Gua yakin banyak banget campaign-nya. Banyak. Tapi untuk kayak cewek-cewek yang dianggap sempurna gitu. Lagi-lagi dianggap sempurna karena dia punya aset yang bagus gitu. Itu jarang ada orang yang mau bela gitu. Iya bener. Bener nggak? Iya kan? Aku pernah bilang gini di podcast MLI juga kayak woman girls support girls sampai ceweknya tuh lebih cakep dari dia. Oh iya bener. Jadi girls support atau girls. lebih seksi. Oh iya betul. Jadi kayak girl support girl sampai tahap dia lebih baik daripada teman-teman ceweknya ya. Karena entah
iri atau apa, tapi nggak semua cewek kayak gitu ya. Ada juga yang benar ya, support. Contohnya sini lah. Iya. Ya. Tapi ada juga yang kayak sirik gitu. Lu ngalamin itu? Ya banyak. Maksudnya kayak misalnya gini nih. Pernah gak sih lihat misalnya orang gini ya? Maksudnya kayak orang cakep pasti juga bisa insecure lah ya. Iya. Nah, misalnya ada gini deh, simpelnya gini aja deh. Misalnya ada orang, sorry ya, badannya nggak ideal misalnya. Dia dance TikTok seksi gitu. Orang-orang bilang kayak pede banget, bagus gitu-gitu. Tapi kan ada orang cewek yang bodinya ideal dan seksi dikata-katain. Lonte lu gini-gini karena cowoknya nontonin itu juga gitu. Betul. Berapa? Iya kan? Iya, giliran ada yang punya kekurangan terus pede dipuji. Iya. Padahal kan sama kalau dipikir-pikir. Betul. Iya, sama kan? Kayak cewek yang tetenya kecil sama cewek gede ya, misalnya kayak tetenya kecil tuh kayak dia joget-joget di TikTok tuh kayak ih, gemes banget gitu ya kan. Ih, lucu banget, imut banget, kawaii gitu. Iya kan? Tapi begitu Tasya melakukan hal yang sama, wow! Miyabi. Wow, pasti dikatain. Tsunade, langsung begitu arahnya, ya kan? Bener. Itu maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gua padahal sama gitu loh. Sama. Iya. Jadi kayak gua ngobrol kayak gini karena semenjak maksudnya pembuka semua dari apa yang gue obrolin hari ini sebenarnya adalah Bunda sih, istri gue. Bener. Karena ternyata punya aset seperti ini tuh lukanya banyak ya gitu. Dan kalau misalnya ada cewek-cewek yang badannya tidak ideal tuh melihat yang punya badan ideal pasti udah ngerasa kayak hidup lu bakal baya-baya aja. Iya, gitu. padahal nggak juga. Karena ketika badan lu bagus, lu punya chance buat dijual orang tua lu gitu. Maksud gue bisa sampai ke situ gitu. Iya. Sedangkan yang misalnya lu secara face dan secara body tidak masuk kriteria gitu, lu tidak akan sampai di tahap itu gitu. Untuk kayak orang tua lu melakukan hal setega itu gitu. Maksudnya jual diri artinya banyak ya, jual anak misalnya kayak dijodohin nama si ini. Iya. Itu kan juga jual anak gak sih? Iya, betul. Dijodohin nama ini, lu sama ini aja udah. Padahal kan belum tentu. Biar punya warung. Biar punya pabrik gitu misalnya. Iya, biar punya pabrik. Iya. Biar papanya lega Iya, gitu. Iya kan bener. gitu. Ya lu lega. Iya bener anaknya Iya, sesek. makanya. Anaknya sesek. Tapi sejauh ini ada yang dari orang tua lu ada yang ngejodohin lu nggak kayak? Nggak, untungnya nggak. Jadi kayak orang tua aku tuh cukup open minded sih. Kayak dia bahkan bilang gini, namanya kalau mama ya, kalau cewek kan lebih cenderung materialistis. Yeah. Bisa bilang kayak cari cowok yang kaya gini-gini. Terus kayak papaku bilang kayak enggak lah, nggak usah cari cowok yang kaya, yang penting sayang sama kamu aja katanya gitu. Yang penting rajin mau kerja. Yeah. Karena cowok kaya belum tentu bisa jadi jodoh juga. Betul. Jodoh Ada obrolan sih waktu itu gue pernah adalah dia dapat teman gue ini dapat pasangan yang kaya gitu. Terus kayak papa cuma mau ngingetin aja gitu. Jadi bapaknya teman gue ini bilang gitu. Apa? Selama dia masih beli sate kambing tapi nggak miara kambingnya, ya udah biarin aja gitu. Jadi kayak sudah dimaklumi gitu. Uang dan kesetiaan itu bukan hal yang bisa barengan gitu loh. Bener sih. Ya ngerti gak sih kayak, ya kenapa gue bikin hidup gue sesimpel itu, karena gue takut ketika gue berada di satu titik gue terlalu kaya apa gimana, gue lupa nih sama ini. Jadi gue make it simple aja gitu, kayak gue mampu buat beliin cuman kayak gue hold. Iya, gitu. Iya, jadi karena menurut gue itu ada benernya. Yang membutakan laki-laki itu uang. Gitu. Jadi setuju sih. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak cowok nggak cewek, sebenarnya yang membutakan tuh sama-sama uang. Lu tuh sebenarnya nggak sayang sama dia, tapi kalau orang tua lu nge-push kayak dia masa depannya cerah, lu akhirnya iyain gitu. Nah terus kayak lu bareng-bareng dari awal dari nol sama satu cewek, terus tiba-tiba di tengah jalan ditinggalin. Iya, ditinggalin demi ada cowok yang lebih kaya, terus yang cowoknya lebih kaya juga nikahin dia, terus akhirnya di pernikahan dia suka jajan keluar. Benar. Karena kebiasaan dia zaman dulu apa segala macam ya itu konsekuensinya juga ada gitu. Jadi emang sebenarnya uang itu membutakan orang yang emang ya lu mau dibutakan gitu. Lu padahal bisa milih untuk kayak oke nih gue duit banyak nih, udah gue taruh mana ya? Biar di saldo gue tuh nggak sebanyak ini gitu. Nah gue caranya gue nyebutnya antibiotik sih, itu kan penyakit ya. Itu penyakit tuh pengen ngapain Iya. itu penyakit banget. Jadi kayak gue taruh sini. Jadi pas gue liat saldo gue tuh kayak
gue harus kerja nih. Setuju. Gue jadi kerja nih, gue harus Iya, kerja iya, nih, iya, bener, gitu. bener, Karena bener. saldo gue kecil nih, gitu. Jadi gue nggak pernah tahu tabungan gue berapa. Iya, Jadi aku kayak- juga sih. Jadi Oh, gitu kayak juga? kalau aku tiap awal bulan tuh ya, uangnya aku setor. Aku bagi-bagi kemana. Nah, Jadi di ATM ya mulai dari nol lagi. betul. Itu Biar nggak boros juga sih. itu aneh banget sih, maksudnya orang tuh mandang lu pasti dangkal lah. Pasti. Pasti dangkal. Tapi setelah gue ngobrol sama lu anjing juga ya, maksudnya kayak lu mikirin apa-apa sendiri, lu sampai kayak ngebudgetin uang seneng-seneng sama teman-teman lu, bahkan lu budgetin. Terus kayak kalau lu tahu uang lu banyak, lu nggak semangat kerja, lu masukin ke rekening-rekening yang Iya, lain iya, gitu. Oh, oke lu. Dan itu tidak belajar sama siapa-siapa, lu otomatis. Enggak. Mikir aja kayak, ya mikir aja sih, mikir sendiri. Padahal maksudnya bokap lu tuh bukan tipikal bokap yang strict ya, malah bokap yang ya udah selama masih tahu rumah, ya udah bebasin aja gitu. Bener. Tapi lu punya ilmu segitunya ya? Iya ya, mikir aja kayak emang apa-apa harus sendiri sih. Oh, jadi karena dikasih kebebasan itu, lu jadi mikir. Jadi mikir kayak apa-apa harus sendiri sih. Maksudnya mau sampai kapan ngandelin orang tua? Mau sampai kapan ngandelin orang lain? Mau sampai kapan lu nikah sama cowok kaya? Maksudnya kalau dulu nikah sama cowok kaya pun itu duit dia bukan duit lu. Ngerti gak sih? Kalau misalnya cowoknya tiba-tiba lu bisa aja lu Bangkrut. diinjek-injek Iya, gitu. iya. Oh, Gak ada yang diinjek-injek, tahu. iya, Jadi iya, ya iya. emang diri lu harus ya. Ya, makanya mantan suaminya bini gue juga dulu gitu juga. Kayak seenaknya banget. Makanya waktu gue ketemu sama bokapnya tuh, hal yang pertama diucapin sama bokapnya adalah, keluarga kami sudah pernah diinjak-injak uang. Saya tidak butuh uang kamu, sayangilah anak saya. Udah gitu aja. Iya bener sih. Bener. Maksudnya untuk mungkin ada beberapa orang tua matre di luar sana yang masih merasa kalau uang itu solusi dari segalanya gitu. Yang ngerasa kalau ketemu sama pasangan yang udah mapan dan kaya adalah udah kuncian Enggak sih. gitu. Sebenarnya nggak usah kaya, yang penting kayak dia mau kerja gitu. Ah. Jangan males seenggaknya. Iya, iya, Kayak iya. lu ajarin dia masih mau dengerin gitu. Itu udah oke sih. Daripada kayak kaya gitu, tapi lu diinjek-injek ya buat apa? Nggak bakal seneng juga sih. Tapi lu pernah diinjek-injek gitu nggak? Maksudnya kan lu baru pacaran 2 kali nih. Terus lu berapa kali deket-deket doang kan? Ada cowok yang lu kayaknya udah bisa menerka-nerka kalau dia tuh kayaknya bakal nginjek-injek gua. Jujur, selama deket sama cowok atau pacaran sama cowok nggak pernah sama yang kaya-kaya banget. Sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Oke. Jadi ya mereka nggak nginjek juga sih. Cuman kayak ada potensi nih kayaknya nih orang kalau kaya belagu nih. Apa yang lu lihat dari cowok yang kayaknya anjing ini kok ada udah kaya nih kayaknya? Kelihatan gak sih kayak maksudnya kayak dari Karena gue cowok nih, maksudnya gue cuma tahu, gue pengen tahu Kalau kaya perspektif belagu dari, nih, iya. dari perempuan gitu. kelihatan dari kayak aja udah belagu, apalagi nanti dia kaya. Wah, iya betul. Iya kan, maksudnya kayak udah Karena- kelihatan gitu. Tapi anehnya lagi adalah sebenarnya uang bukan menjadi alasan untuk seorang laki-laki selingkuh. Emang emang dianya aja yang mau selingkuh kan? Iya, maksudnya kayak tukang beca juga istrinya banyak. Iya, Tukang ojek, iya, tukang benar, ojek benar. gitu kayak. Gue tuh dulu sempet ada, gue naik ojek, terus abangnya tuh cerita di perjalanan tuh curhat dia. Surat gimana? Curhat. Aduh bang, pusing banget nih. Sebelum pandemi lah, ini sebelum pandemi. Pusing banget nih saya nih, anak pengen sekolah, terus ada yang minta sepeda, ada yang minta motor gitu anak-anaknya. Ya bang, gimana ya bang ya, saya nggak bantuinnya. Enggak bang, saya cuma pengen cerita aja biar ngelegain hati, dia bilang gitu. Oh iya ya, gue dengerin tuh, gue dengerin. Oh iya bang, ya namanya laki-laki mah serba salah ya bang ya. Punya duit banyak salah, nggak punya duit salah gitu kan kayak. Iya bang, setuju banget gue bang. Tapi gimana ya, maksudnya istri gue 2. Waduh. Langsung gue tutup kuping. Kok pusing dicari? Pusing kok dicari? Maksud gue kayak, kalau lu sama-sama satu nih sama gue nih, Iya. gue bisa nih. Maksudnya kayak pusingnya tuh gue masih kerasa. Masih relate gitu ya? Masih relate, iya. Tapi ketika lu sudah, gimana ya bang, istri gue 2. Nah, lu pusing dicari. Iya, kayak sama halnya dengan orang yang punya anak banyak tapi nggak bisa biayain. Wah, bagus sekali Tasya. Bagus. Banyak kan yang kayak gitu. Iya, Kayak makanya. lu bikin anak tapi lu nggak bisa biayain, pusing sendiri. Iya, ya itu dia maksudnya kayak ini gue nggak nyangka Tasya bakal ngomong gini karena setahu ya maksudnya gue juga mandang lu kayaknya gue nggak nyampe sini gitu. Iya. Pasti lah orang-orang yang kayak ngelihat cuma dari Instagram pasti Iya, mikirnya iya. dangkal gitu. Nah makanya gue pengen aja ketemu karena pas kemarin kita ngobrol tuh kayaknya lu nggak segitunya deh gitu. Maksudnya lu bukan tipikal yang
yang iya aja gitu, yang tidak kontribusi saat lagi tongkrongan ngobrol lu nggak kontribusi gitu, cuma hahaha gitu. Ya ternyata lu ada kontribusinya di sini dan itu kenceng loh, maksudnya kayak punya banyak anak tapi nggak bisa biayain, makanya gue juga memutuskan buat sama bini gue kayak udahlah satu tapi dirawat baik-baik. Rawat baik-baik, maksud gue kayak ya sengerawat baik-baiknya kita ada aja lah yang belangsak gitu, Iya, maksud tapi kayak setidaknya untuk kayak belangsaknya dia gue masih bisa terima, masih bisa kontrol karena cuma satu gitu, dan kayak baru mau masuk TK masuknya 20 juta per bulan, 1.500.000. Menurut gue zaman sekarang untuk punya anak banyak nggak make sense. Bener, kecuali emang berkecukupan banget ya dan emang niat gitu. Ya, dan gue kan maksudnya dari keluarga nggak punya aset apa-apa, maksudnya kayak kayak ketika gue ntar susah siapa yang bakal nolong gue gitu. Jadi karena gue yang harus nolong, jadinya kayak ya gue nolong diri gue sendiri. Bener, emang harus nolong diri sendiri. Iya, gue tolong diri gue sendiri kayak. Pada orang lain. Iya, gue mau orang mau bilang apa, mau nambah, mau apa segala macam, gue bilang kayak, ya, gue mau nanya sama lu kalau gue susah nanti lu mau minjemin duit nggak? Lu mau biayain anak gue nggak? Nah, iya, kalau lu nggak mau gitu, dan gue pernah punya temen yang ibaratnya dititipin ke saudaranya untuk kuliah gitu. Mending gak usah ngomong. Tapi habis itu ditelantarin sama saudaranya. Iya, makanya. Ya maksudnya, ya kita juga mau marah nggak bisa. Iya. Ya maksudnya hopeless kan? Iya, udah no hope gitu ya. Tapi lu menganggap kalau pernikahan itu sakral lah. Sakral. Jadi kayak sekali seumur hidup. Maksudnya nikah nggak usah berkali-kali lah. Sekali aja gitu. Dan sama orang yang benar. Jadi kayak kalau misalnya daripada gue buru-buru nikah nih, umur 23 harus nikah, tapi malah nikah sama orang yang salah, nggak happy. Ya. Maksudnya itu seumur hidup bareng orang yang sama loh. Jadi kayak mending itu dia, benar. Mending kayak misalnya nanti umur 31 gue baru ketemu yang benar, ya udah. Karena gue juga sama bini gue juga gitu, kayak ketika gue memilih untuk bisa bareng sama bini gue kan, maksudnya dengan waktu itu karir gue lagi naik-naiknya, terus ngelihat figur istri gue, ya betul karena kayak lu lah gitu, asetnya menonjol dan segala macam. Jadi ngerasa kayak, lu ngapain nikahin cewek kayak begitu? Iya. Oh ternyata tipikal cewek lu adalah cewek murahan, gitu. Yang gue pikirin adalah karir gue bisa naik turun dan itu tidak enak. Tapi kalau sama istri gue naik turunnya enak. Bener. Nah itu. Tapi itu yang gue jaga. Penting juga sih. Betul. Penting. Jadi kayak banyak orang cowok baik-baik nih. Yang gak pernah nakal gitu ya. Dia nikah sama cewek yang baik-baik juga. Tapi nakalnya tuh pas udah nikah. Banyak kan yang kayak gitu. Nah gue gak mau kayak gitu. Maksudnya kayak mending gue dapet cowok yang udah pernah nakal, udah pernah bangsat gitu ya. Jadi kayak pas sama gue ya udah. Bangsatnya bareng aja. Betul. Jangan sendiri-sendiri. Betul sekali. Kan? Emang kadang-kadang banyak sekali teman-teman istri saya ya bandelnya di sini. Jadi kayak anaknya dititipin, terus kayak dia kesini sendiri, terus minum berdua sama bini gua. Maksud gua kayak, oh ternyata bangsat fungsional ya. Maksudnya kayak bangsat tuh ada gunanya juga ya. Maksudnya untuk beberapa orang yang nggak tahu mau kemana, terus ada temennya maksudnya yang duh gue pengen curhat, lepas, tapi kalau nggak minum tuh nggak keluar gitu. Jadi kayak, kalau menurut gue tuh, semua orang tuh bandel, cuma bandelnya milih. Bener. Ya, udah itu aja kalau gue mah gitu. Kayak, mau lu bilang lu alim kayak gimana, apa segala macam, pasti lu ada bandelnya. Pasti ada sisi bangsatnya. Ada. Pasti. Kayak kalau orang kayak dalam suatu hubungan ngelarang pasangannya ketemu temen, itu salah sih kayaknya. Banyak kan yang kayak gitu. Kayak, jangan temenan sama si ini, gitu-gitu. Jadi karena dia nggak punya temen. Yang jadinya kan kayak jadinya bohong. Bener, banyak tuh yang kayak gitu. Iya kan, jadinya bohong. Jangan snapgram ya, jangan snapgram. Iya. Wah, wow, jangan snapgram. Jangan snapgram ya, gue bilangnya gue lagi di rumah nih. Aduh, baik banget. Maksudnya tiap orang pasti punya cara hidup dan survival mereka masing-masing lah. Cuman kalau gue tuh ngerasa kayak ketika lu berpasangan tuh kayak gambling gitu sih. Bener. Kayak gambling, kayak lu ngizinin dia cabut nih. Berarti lu kayak ngizinin dia kayak dia selingkuh juga. Karena nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Tapi percaya aja. Tapi ibaratnya kalau gue tuh mikirnya, daripada nanti dia selingkuh alasannya gara-gara gue posesif, dan gue posesif itu bukan gue banget, mendingan dia selingkuh karena gue kasih kebebasan. Bener sih, setuju. Gitu, jadi kayak gue kasih kebebasan, itu kan yang lu mau, terus lu ngecewain gue, berarti yang brengsek lu. Bener.
Gitu. Setuju. Enak tuh nunjuknya. Iya, jadi kayak kan? gue korban nih. Iya, ya kan? Maksudnya kayak daripada lu posesif. Tadi cerita, ada bahan cerita gitu ya? Iya, kayak Selingkuh soalnya dia posesif gitu. Iya, kayak gue selama ini gue main sama temen gue dilarang-larang. Iya. Ya nggak apa-apa dong gue selingkuh. Nah jadinya ada pembelaan kayak gitu. Padahal mah dia selingkuh, mau dibebasin, mau diposesifin, tetap selingkuh. Betul. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tapi Makanya- posesif nggak ngaruh sih. Hmm. Posesif tuh nggak guna sih, karena pasti bohong sih kalau dia emang niat. Pasti bohong sih kalau niat. Pasti Bohong. apapun dihalalkan caranya. Entah apalah, pura-pura nyetok foto nih, misalnya nongkrong sama temennya nyetok foto. Oh iya. Oh lu juga tahu itu ya? Banyak kan yang kayak gitu. Oh teman-teman lu laki juga ada? Ada. Iya, oh gini nih laki, misalnya ceweknya fit call. Nah. Ngumpet dulu di WC, ngumpet dulu. Gitu. Jadi biar cowok semua. Padahal yang nongkrong Ada rame- ceweknya. ramean. Padahal Oh. ceweknya juga cewek satu circle. Cuman dia nggak boleh nongkrong sama cewek. Ih, gue masih suka aneh tapi yang gitu-gitu. Aneh ya, bingung lu. Gue mah kadang-kadang kalau dia habis beres video call gitu gue bilang, kenapa nggak lu putusin sih gitu? Bingung banget ya. Iya karena menurut gue, lu buat apa sih? Apa sih yang lu coba buat achieve buat bareng sama dia gitu? Iya, kayak jadi malah kepending gak sih semuanya? Kayak misalnya lu mau berkarir atau apa, gak Iya, bisa. Betul. Sedangkan tiap kali kita berkarir dalam jenjang karir kita pasti ketemu orang baru. Pasti ketemu orang Iya, baru. betul. Maksudnya kayak, ya kalau emang dia setia, ya setia aja. Mau dia kemana pun juga pasti setia. Kalau emang selingkuh, ya mau lu kekang gak boleh kemana-mana, tetap selingkuh lah pasti. Tapi kalau lu nggak bawa cowok lu kesini? Enggak, dia lagi ada acara. Oh dia gawe? Dia udah kerja juga? Iya, kerja. Udah kerja juga? Di entertain juga? Basket sih. Hmm. Aduh, jangan gitu dah. Basket ceweknya banyak ya. Cari pasangan tuh sesuai kriteria aja. Yeah. Gak usah munafik, kayak misalnya lu suka sama cewek yang kurus misalnya. Ya udah lu cari cewek yang kurus. Jangan gara-gara gara-gara lu nyari yang alim, Ya. lu jadi yang gak sesuai kriteria lu malah selingkuh. Ya, maksudnya mungkin dari sini kayak kalau misalnya lu bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan fetish lu dan sesuai dengan apa yang lu mau. Iya benar itu juga. Berkuranglah DM gitu ke Tasya gitu, ya kan? Iya, bener. Iya betul, karena menurut gua kadang-kadang suka mikirnya kok berani ya? Maksudnya gua kayak mau nge-DM lu aja buat ngajak collab aja, gua takutnya lu ngerasanya gua lagi nyekil gitu. Gua jujur karena bini gua pun banyak yang kayak gitu. Oh iya, banyak. Maksudnya juga kayak sih, yang banyak. nge-DM dia atas nama pekerjaan yang lu Oh, bilang banyak itu. banget. Atas nama kerjaan, atas kayak kerjasama sama brand apa segala macam. Ke bini gue juga ada. Jadi kayak nanti deh gue tunggu timingnya tepat. Pas kemarin main Mobile Legends ada lu di situ, gue bilang kayak ini gue udah ngobrol nih sama dia nih. Bisa kali ya, maksudnya dia udah tahu gue ngomong kayak gimana, takutnya kaget. Bener. Orang tuh kalau nggak tahu gue kaget, ketemu gue langsung. Iya. Iya, mulutnya begini kan. Iya, pas lu ketemu di Nimo sama siapa? Sama Eko, sama Dwi, sama Dodot. Wah, udah kebuka nih. Jadi gue bisa ngobrol sama lu gitu. Maksudnya untuk minta kontak lu tuh enak gitu karena udah pernah komunikasi duluan dan langsung bukan lewat teks ya. Iya. Karena jadi salah. Karena banyak juga, tapi emang banyak orang yang kayak ngajak collab, tapi akhir-akhirnya apartemen kamu di mana? Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Centang biru. Centang biru. Udah punya istri. Ada yang udah punya istri, Ada yang punya pacar. ada yang lagi ngehits juga. Astaga. Gue ngerasa lu dewasa sebelum waktunya sih. Iya mungkin kali ya. Makanya lu kayaknya cocoknya sama yang 4 tahun, 5 tahun di atas lu. Jujur gitu. ya sih. Iya kan? Maksudnya kalau yang sepantar tuh yang masih cemburu-cemburu. Aduh, kagak ada sih itu. Mending gak usah main aja. Jujur daripada drama-drama. Maksudnya drama bakal selalu ada sih. Iya, cuman seenggaknya lu jangan jadi Iya. masalah di hidup gue. Hidup gue udah banyak masalah gitu. Iya. Lu minimalisir lah ya. Iya, minimalisir lah. Iya, betul. Yang bikin gue pusing gitu. Karena emang punya pasangan yang ngerti dan segala macamnya menurut gue ya, gue Itu penting banget sih. itu key point tau. Penting banget karena menurut aku gini, kayak kalau misalnya kita dalam suatu hubungan itu tuh antara kebahagiaan kita sama pas kita single atau lebih bahagia. Jangan sampai kebahagiaan kita pas single berkurang gara-gara kita sama dia. Nah, itu dia tuh. Anjing bagus banget itu. Iya. Karena kayak ngebebanin berarti. Iya. Jadi gue bilangnya gini, pernikahan kan sebutannya kita sedang membuka lembaran baru gitu. Lembaran baru ya ditulis berdua. Iya. Maksud gue bukan berarti ketika lu sudah mendapatkan sesuatu
pasangan yang perfect menurut lu gitu, lu jadi nggak usaha lagi. Setuju. Iya kan? Emang harus terus effort dalam hubungan. Nah itu dia. Jangan mentang-mentang lu udah dapet, effort tuh nggak ada lagi. Iya, Itu salah banget sih. Udah 5 tahun, 6 tahun nikah, nggak beli BH baru, nggak beli lingerie Itu baru. yang bikin orang putus kayaknya. Yang bikin orang udahan itu kayaknya. Iya, kayaknya karena mungkin ya banyak anak mungkin salah satu faktornya. Iya. Terus juga kayak misalkan karena tidak bisa nge-treat istrinya maksudnya dengan baik, dengan ngasih tahu kamu beli ini dong nggak ada, karena dia udah kenyang di luar. Jadi dia nggak perlu buat istrinya. Udahlah ya lu mah hiasannya di rumah. Daripada jajan mending modalin istri sih. Wah, iya. Karena lagi. jajan berapa ya misalnya? Jajan misalnya 500.000 ya, misalnya nih. Iya. Katanya 500.000 gitu. 500.000 lu bisa beliin dia apa? Kalau di Shopee gitu Shopee lingerie murah kok. iya, banyak banget itu. Bunda berlangganan ke Bisa salah satu dapet itu. 4-5 pieces lah. Iya, dapat itu apa baju SMA Jepang. Suster-susteran. Baju SMA Jepang ada Bunda punya tuh. Iya, dari situ maksudnya kayak karena gue mikirnya adalah ketika misalkan gitu, gue memilih buat sama selingkuhan gue. Sedangkan dulu waktu zaman gue masih nikah, terus gue punya selingkuhan, gue selalu ngasih duit nih ke dia kan, buat belanja, buat apa segala macam gitu. Pas dia udah bareng sama gue, berarti kan semuanya harus gue yang handle. Iya. Make up-nya dia lagi, skincare. Gue bilang kayak, Mending ke istri aja. mending ke istri gak sih? Gitu ya, kalau gue mikir logis gue di situ. Jadi nggak double job ya. Betul, tidak kerja 2 kali. Nah, itu dia. Mending fokus ke satu aja. Iya. Daripada lu jajan-jajan keluar duit juga, Iya. mending istri kan gratis ya. Tinggal lu modalin aja nih mau apa skincare, Betul. mau apa. Iya bener, istri Lebih emang efektif gratis. dan bener. efisien. Iya. Makanya gue bilang, istri gue tuh membantu gue banyak hal sih. Jadi kayak, gue mau gawe gitu, kayak, Bun aku lagi bad mood nih, mau kerja gitu. Gimana dulu ya gitu. Ya udah ya, bentar dulu ya gitu. Terus dia tuh nggak bisa kayak, gue mah nggak apa-apa dia agak bau apek gitu habis olahraga atau habis masak gitu, gue mah nggak masalah. Dia tuh yang nggak bisa, buat suami gue mah harus yang the best. Jadi sebelum ya dia udah mandi nih, terus masak, terus dia mandi lagi. Tapi emang perlu sih yang kayak gitu-gitu, yang hal-hal kecil itu tuh Iya, penting. ya gue bilang kayak udah nggak usah mandi sih, gue bilang gitu, ini gue telat nih ntar gitu. Nih saksi itu supir gue tuh sering nungguin lama. Iya, jadi kayak sebelum berangkat dor dulu, baru kayak matahari cerah banget, kayak brightness-nya full gitu, kayak gimana ya, kayak apa ya, kayak gimana ya, di mobil kan kita cuma nyandaran gini. Semesta mendukung gitu. Iya, tuh kayak gitu. Jadi pas di tempat kerja, gue entar disakitin orang, gue diremehin orang, nggak kena. Bener. Karena kita datang sudah dalam keadaan good mood, sudah dalam keadaan kayak gue udah seneng tadi sama bini gue udah dalam kondisi terpuaskan, mau ada cewek cakep gimana juga. Tidak, aku santai saja, aku jalan. Lo nggak apa-apa tuh tadi diomongin gitu-gitu. Biarin aja orang aku hari ini happy sekali, gitu. Gue sangat senang ketemu sama lu hari ini, gue seneng banget. Gue kayak apa ya, kayak gue kira gue bakal banyak ngomong, tapi ternyata Anda juga banyak beberapa hal berkontribusi yang ya. Iya, maksudnya hal yang pengen gue omongin lu udah omongin gitu. Jadi kayak menyenangkan sama lu Tasya hari ini, thank you banget. Thank you juga Kak. Ini kesempatan yang sangat berharga ya. Karena biasa kalau di podcast ngomonginnya itu terus. Iya, maksudnya ke arah situ terus. Iya, sampai hafal ya kayaknya. Makanya terima kasih juga Tasya sudah percaya semuanya dengan konten saya. Terima kasih. Walaupun saya sering dibilang lebih banyak omong dibanding bintang tamu, karena menurut gua harus sharing bareng. Bener. Bener kan, kadang-kadang gue ulang ceritanya apa segala macam, tapi gue ingin meyakini ke bintang tamu gue kalau gue juga pernah mengalami itu gitu. Yang ngebuat lu nggak sendirian, nggak cuma lu yang dikorek, tapi gue juga dikorek gitu. Yeah. Jadi adil. Sharing ya? Betul, jadinya sharing, bukan buka aib. Interview. Oh, ya, interview. Bukan interview yang ngorek-ngorek aib lu cuma buat keuntungan dia sendiri, gue nggak mau gitu. Oke, thank you Tasya. Thank you. Sudah hadir Rius kamu kita, anjing jatuh, anjing. Nggak nyangka banget. Tapi ada beberapa hal yang pengen lu omongin ke mungkin orang-orang yang sering nge-DM lu. Oh iya. Ya pokoknya jangan jadiin wanita objek sih ya. Karena value mereka lebih dari itu aja sih. Nah, seperti yang lu buktikan hari ini ya. Iya. Oke. Thank you. Makasih semuanya.